Hola, hai, Echai. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dalam mata kuliah Ekonomi Moneter. Di sini kami ingin memaparkan materi tentang pengertian uang dan pengertian fungsi uang. Oh iya, sebelum ke materi, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Thank you very kamsa. Yuk, disimak materinya. Yang pertama, pengertian uang. Dalam kehidupan sehari-hari, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang disetujui dan diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk melakukan pertukaran atau perdagangan. Sedangkan dalam ilmu ekonomi tradisional, didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Kesimpulannya, uang merupakan suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang atau jasa, serta pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Selanjutnya, pengertian uang menurut para ahli. Yang pertama, menurut Pigo, uang adalah segala sesuatu yang dipergunakan sebagai alat tukar. Yang kedua, menurut Robertson, uang adalah segala sesuatu yang bisa diterima dalam pembayaran untuk mendapatkan barang-barang. Lalu yang ketiga, menurut Sayers, uang adalah segala sesuatu yang diterima sebagai pembayar hutang. Lalu yang keempat, menurut Rollin G. Thomas, uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang ataupun jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran hutang. Yang kelima, menurut Albert Gaylord Hart, uang adalah kekayaan yang dimana si pemilik dapat meluaskan hutangnya dalam jumlah tertentu dan pada waktu itu juga. Sebagai alat pertukaran, maka keberadaan uang menjadi sangat penting dalam perekonomian. Suatu benda dapat dijadikan sebagai uang jika benda tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Beberapa syarat uang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, diterima secara umum atau acceptability. Uang harus dapat diterima oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Agar dapat diakui sebagai alat tukar umum, suatu benda harus memiliki nilai tinggi atau setidaknya dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa. Yang kedua, memiliki nilai yang cenderung stabil atau stability of value. Nilai uang seharusnya stabil dan tidak berfluktuasi dari waktu ke waktu. Ketiga, ringan dan mudah dibawa atau portability. Keberadaan uang seharusnya tidak memberatkan pemiliknya dan mudah dibawa kemana-mana dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai atau divisibility. Dan yang terakhir adalah tahan lama atau durability. Uang harus memiliki sifat tahan lama dan tidak mudah rusak. Oleh karena itu, pemilihan bahan sangat menentukan ketahanan uang. Selanjutnya, pengertian fungsi uang. Pengertian fungsi uang dibagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi uang dalam perspektif ekonomi konvensional, dan yang kedua, fungsi uang dalam perspektif ekonomi Islam. Fungsi uang dalam perspektif ekonomi konvensional. 1. Diterima secara umum, acceptability. Uang harus dapat diterima oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. 2. Alat transaksi, medium of exchange. Maksudnya, uang juga berfungsi sebagai alat transaksi dengan syarat uang harus diterima atau mendapat jaminan kepercayaan. 3. Penyimpan nilai, store of value. Dikaitkan dengan kemampuan uang menyimpan hasil transaksi atau pemberian yang meningkatkan daya beli, sehingga semua transaksi tidak perlu dihabiskan saat itu juga. Dan yang terakhir, standar pembayaran di masa mendatang, standard of different payment. Sebagai standar pembayaran di masa mendatang, dikaitkan dengan banyak sekali kegiatan ekonomi yang balas jasanya tidak diberikan pada saat itu juga. Selanjutnya, fungsi uang dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, uang sebagai satuan nilai atau standar harga, unit of account. Dengan adanya uang sebagai satuan nilai ini akan memudahkan terlaksananya suatu transaksi dalam kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat. Lalu yang kedua, uang sebagai alat tukar, medium of exchange. Uang sebagai alat tukar menukar yang digunakan setiap individu untuk transaksi barang dan jasa. Lalu yang ketiga, uang sebagai standar pembayaran tunda, standard of deferred payment. Uang adalah unit ukuran dan standar untuk pembayaran tunda. Lalu yang keempat, uang sebagai alat penyimpan kekayaan, store of value atau store of wealth. Orang yang mendapatkan uang terkadang tidak mengeluarkan keseluruhannya dalam satu waktu. Akan tetapi, orang tersebut akan menyisihkan sebagian atau disimpan untuk membeli barang ataupun jasa yang dibutuhkan pada waktu yang diinginkan. Sekian materi yang dapat kami paparkan tentang pengertian uang dan fungsinya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Oh iya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Dan jangan lupa subscribe.